불타오르네. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coronavirus atau virus corona merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan infeksi saluran pernafasan atas, ringan hingga sedang seperti penyakit flu. Banyak orang yang terinfeksi virus ini setidaknya 1 kali dalam hidupnya. Namun, beberapa jenis virus corona juga bisa menimbulkan penyakit yang lebih serius seperti SARS. SARS muncul pada November 2002 di Tiongkok, menyebar ke beberapa negara seperti Hong Kong, Vietnam, Singapura, Malaysia, bahkan di negara kita, Indonesia. Siapapun dapat terinfeksi virus corona, akan tetapi bayi dan anak kecil serta orang dengan kekebalan tubuh yang lemah lebih rentan terhadap serangan virus ini. Selain itu, kondisi musim juga mungkin berpengaruh. Contohnya, di Amerika Serikat, infeksi virus corona lebih umum terjadi pada musim gugur dan musim dingin. Di samping itu, seseorang yang tinggal atau berkunjung ke daerah atau negara yang rawan virus corona juga beresiko terserang penyakit ini. Misalnya, berkunjung ke Tiongkok, khususnya kota Wuhan, yang pernah menjadi wabah COVID-19 yang bermulai pada Desember 2019. Khusus untuk COVID-19, masa inkubasi belum diketahui secara pasti. Namun, rata-rata gejala yang timbul setelah 2-14 hari setelah virus pertama masuk ke dalam tubuh. Di samping itu, metode transmisi COVID-19 juga belum diketahui dengan pasti. Awalnya, virus corona jenis COVID-19 diduga bersumber dari hewan. Virus corona COVID-19 merupakan virus yang beredar pada beberapa hewan, termasuk unta, kucing, dan kelelawar. Sebenarnya, virus ini jarang sekali berevolusi dan menginfeksi manusia dan menyebar ke individu lainnya. Namun, kasus di Tiongkok kini menjadi bukti nyata kalau virus ini bisa menyebar dari hewan ke manusia. Bahkan, kini penularannya bisa dari manusia ke manusia. Kita sebagai warga Indonesia sebaiknya dapat menangani kasus yang sedang dialami oleh negara kita ini dengan baik, yaitu dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila pada masa pandemi COVID-19 ini. Sesungguhnya, Pancasila bukanlah hal baru bagi rakyat Indonesia, malah merupakan suatu yang sudah mendarah daging. Di setiap gerak langkah bangsa ini telah tercermin nilai-nilai karakter, kebiasaan, budaya yang telah terangkum di dalam Pancasila itu sendiri. Tiada lain, Pancasila lahir dari bumi Indonesia ini. Digali dari berbagai budaya, karakter, nilai, tatanan hidup masyarakat Indonesia yang beratus-ratus tahun lamanya telah berkembang dalam peradaban Nusantara. Sehingga Pancasila adalah karakter orang Indonesia itu sendiri. Karakter yang kuat yang teruji selama ratusan tahun lamanya. Karakter ini hendaknya tetap tercermin di setiap gerak langkah masyarakat kita, terutama para generasi muda. Anak-anak kita di tengah maraknya budaya asing atau ideologi asing yang bertentangan dengan jati diri kita ini. Sesungguhnya berbahaya jika jati diri kita yang kuat ini menjadi lemah
goyah akan hal-hal yang merusak tatanan hidup kita. Persatuan kita akan mudah dikoyakkan dan menjadi bangsa yang lemah serta mudah menyerah. Apalagi dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, negara kita sedang berjuang melawan pandemi COVID-19. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi kondisi ini. Memang, pandemi ini sangatlah dahsyat, memporak-porandakan berbagai elemen masyarakat. Tidak hanya kesehatan, namun sudah menghambat dan bahkan merusak ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan masyarakat. Pemerintah telah memberlakukan himbauan bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan berdoa dari rumah untuk mengantisipasi penyebaran virus ini semakin meluas. Namun, kenyataannya di lapangan banyak terjadi disinteraksi atau permasalahan di segala bidang. Permasalahan ini tentu karena perubahan yang sangat cepat sehingga sulit untuk diterima oleh kebanyakan orang. Memang, bangsa ini merupakan bangsa yang besar dan jiwa sosial, budaya, agamanya yang tidak bisa lepas dari aktivitas kebersamaan, seperti berdoa bersama di rumah ibadah, melakukan kegiatan budaya secara bersama, bekerja, dan bersosialisasi dengan rekan kerja, anak bersosialisasi di sekolah. Pada 2,5 bulan belakangan ini, hal terasa dihambat dan dibergol. Tidak bisa kemana-mana dan ruang gerak dibatasi. Hal tersebut sebenarnya untuk kebaikan diri kita sendiri. Untuk kesehatan diri kita sendiri, memang untuk melawan virus ini harus demikian. Walaupun memang banyak dari diri kita yang harus tetap bekerja di luar rumah. Dan kebanyakan merupakan pekerja harian lepas, namun hal yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan protokol kesehatan atau dalam hal ini physical distancing dan menjaga kebersihan. Apalagi ada informasi bahwa Juni ini new normal akan diberlakukan. New normal di sini tentu kehidupan akan kembali normal, namun normal dalam ukuran baru. Kembali beraktivitas secara normal, tetapi tetap dalam protokol yang ditetapkan. Protokol ini merupakan tatanan kehidupan baru bagi kita. Memang regulasinya belum dikeluarkan, namun kita boleh saja bersikap untuk hal tersebut. Beberapa bulan, bangsa kita mendapatkan cobaan yang begitu cepat dan dahsyat. Regulasi yang cepat pula berubah-ubah dari tatanan daerah hingga pusat. Bahkan di setiap lingkungan atau kelurahan pun juga demikian. Masyarakat pasti menjadi resah dan terombang-ambing, bahkan ada pula yang sampai salah menafsirkan himbauan dan aturan ini. Beberapa ada yang sampai kena masalah hukum karena kesalahannya. Memang sungguh memprihatinkan. Namun, ini masalah kita bersama. Seharusnya bisa kita selesaikan secara bersama dan membantu satu sama lain. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa merupakan pengakuan atas keberadaan Tuhan sebagai pencipta alam semesta beserta isinya. Setiap individu masyarakat Indonesia yang beriman, yaitu meyakini adanya Tuhan yang diwujudkan dalam ketaatan iman, terlihat dari menjalankan segala perintah dan larangannya. Nilai sila pertama ini
merupakan mengayomi sila-sila berikutnya. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung nilai rumusan sifat keseluruhan budi manusia, nilai-nilai kemanusiaan. Seluruh manusia atau individu Indonesia mengakui kedudukan yang sama dan derajat yang sama, mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara dan dijamin oleh negara. Sudah semestinya kita tidak membeda-bedakan dari diri kita dengan orang lain. Banyak dari kita yang telah terinfeksi virus ini dan kita semestinya tidak mengucilkan mereka. Mereka adalah saudara kita yang harus kita bantu untuk kesembuhannya. Begitu pula untuk kita yang masih sehat, tidak terinfeksi virus ini, hendaknya saling bahu-membahu untuk menanggulangi pandemi ini. Itu artinya kita semua mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam pandemi ini. Tidak boleh ada yang mendahulukan dirinya sendiri atau menimbun segala kebutuhan yang dibutuhkan dalam kondisi ini. Sila yang ketiga, Persatuan Indonesia dalam koridor kebangsaan, bangsa Indonesia yang mengatasi paham perseorangan, golongan, suku bangsa, mendahulukan persatuan dan kesatuan bangsa sehingga tidak terpecah belah oleh masalah apapun. Kondisi pandemi ini mengakibatkan kita lemah dan mudah menyalahkan orang lain. Memang, dalam kondisi yang serba sulit ini, semua akan bingung mencari berbagai cara untuk mampu melepaskan diri dari hal ini. Hendaknya kita tidak serta-merta menyalahkan segala pihak begitu saja. Mulailah dari diri kita sendiri dan mari bergandeng tangan tetap menjaga komunikasi, kerukunan, kebersamaan, menjalin persaudaraan sebagai suatu bangsa besar dan saling menguatkan. Semoga kita semua dapat segera keluar dari masalah pandemi COVID-19 ini. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah, tenaga medis, dan masyarakat yang mau bekerja sama mencari solusi untuk masalah ini. Tidak lupa untuk Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga selalu bersama kita dan dengan ridhonya pula kita dapat terbebas dari pandemi COVID-19. Terima kasih. Saya Hairunisa. Wassalamualaikum